Ya, kalau saya menggunakan kata-kata pribadi saya untuk memperkenalkan diri, simpel aja. Saya adalah seorang lover and servant of King Jesus. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Ya, hari ini saya ingin memulai firman hari ini dengan mengingatkan Anda pada kisah mengenai Adam dan Hawa. Semuanya tahu ya ceritanya? Jadi Adam dan Hawa memulai hidup bak di surga. Nggak ada kekurangan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada struggle, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu, nggak ada kekhawatiran. Tapi apa yang terjadi? Namun kesombongan menghancurkan dongeng itu. Kesombongan apa ini? Wow, jadi kalau aku makan buah ini, aku akan bisa mengetahui yang benar dan yang salah. Wow, aku akan bisa mengerti segala sesuatu. Dimakanlah. Padahal perintahnya sudah diberitahukan oleh Adam kepada istrinya. Kemudian setelah menikmati buah yang terlarang itu, sang istri Hawa membawa itu ke suaminya Adam. Gak apa-apa, katanya pokoknya kita nanti bisa jadi seperti Tuhan, makan aja lah. Terus si suami tanpa berusaha untuk confirm dari Tuhan, dimakanlah itu joinan. Iya ya, enak juga gitu. Dan itulah kisahnya, karena kesombongan mereka sendiri tidak bisa menaati firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan mereka. Akhirnya mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Dari Taman Eden akhirnya dikeluarkan melalui kehidupan yang sulit. Akhirnya berjuang di dunia ini. Padahal awalnya Tuhan gak ingin kita berjuang. Tuhan hanya ingin kita mengelola apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tapi begitulah selalu kejadiannya sejak kejadian hingga hari ini. Apa yang terjadi? Sama, oleh kesombongan kita akhirnya susah sendiri. Oleh kesombongan bangsa Israel akhirnya susah sendiri. Begitulah kisahnya. Nah sekarang kita memahami mengapa Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Adam untuk menjauhi buah yang terlarang itu. Karena kasih-Nya Tuhan memberikan firman-Nya untuk membimbing kita dalam hidup ini. Supaya kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ingin kita selalu bersama-sama dengan Dia. Tapi seringkali kita nggak mau karena kesombongan kita. Dan ini membawa kita pada judul dari hari ini yaitu God's Love Frequency. Yang artinya adalah frekuensi kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan God's Love Frequency. Wah, saya nggak dengar. Coba 1, 2, 3. God's Love Frequency. Thank you. Kita interaktif aja ya, jadi tanya jawab. Kalau jawab yang lantang supaya saya bisa dengar. Alright, kita mulai. Ngomong-ngomong soal frekuensi, masih ingat radio butut? Radio yang lama-lama kalau kita putar sedikit cari sinyal, cari frekuensinya. Masih ingat saudara-saudara? Apa yang terjadi? Seperti itulah. Karena frekuensinya belum tepat saudara-saudara. Begitu frekuensinya tepat. Terima kasih, selamat sore hari ini. Oh maaf, ini masih jam. Selamat siang hari ini semuanya. Selamat bergabung kembali dengan kami. Semuanya jelas saudara-saudara. Begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu untuk menyetel diri kita kepada God's love frequency agar kita dapat mendengarkan suara Tuhan dengan jelas.
Nah, suara Tuhan ini apa? God's love ini apa? Ini dia, Alkitab. Alkitab ini dapat diringkas dalam satu kata, yaitu apa saudara-saudara? Love, kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, Allah adalah kasih. Dan pekerjaannya pun menyatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, menyatakan apa? Kasih juga. Itulah pekerjaan Tuhan. Dan karena itu kita anak-anaknya juga harus bisa hidup dengan kasih. Nah, Tuhan sebagai seorang raja yang bijaksana, dia mengusir Adam dan Hawa setelah mereka mengkhianati kepercayaan Tuhan. Setelah mereka dengan sombongnya tidak mengindahkan perintah Tuhan, akhirnya diusirlah mereka keluar dari Taman Eden. Tapi sebagai Bapa surgawi yang mengasihi, Tuhan ingin kita semua meresponi setiap koreksi, setiap firman Tuhan yang kita terima, itu dengan kasih juga. Karena Tuhan adalah kasih. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 katakan, nah ini adalah kunci bagaimana kita bisa menyetel hidup kita pada God's love frequency. Jikalau kamu mengasihi aku, karena ini dalam love frequency. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah cara bagaimana kita bisa hidup dalam God's love frequency. Sedangkan God's love frequency adalah frekuensi firman, kehendak dan jalan Tuhan. Firman, kehendak dan jalan Tuhan. Sedangkan menyetel ke God's love frequency itu adalah menaati firman Tuhan. Betapa pentingnya kita mengetahui firman ini dan kita taati dengan benar. Tapi lihat, Alkitab saya tebal loh. Alkitab saudara tebal atau tipis? Di dalam Alkitab itu ada lebih dari 30.000 ayat saudara-saudara. Lalu yang mana yang harus diikuti hari ini? Anda aja kalau terima WA lebih dari 10, kira-kira omelannya kayak gimana? Hah, kok bisa WA banyak banget? Cara jawabnya ini loh, mulai dari mana? Jadi bete. Nanti belum selesai balas sudah ada WA masuk lagi. Ampun, tolong dong gitu. Kalau bisa agak diam sedikit gini loh WA-nya yang sepi dikit. Bagaimana seandainya kita dikasih 30.000 ayat, lebih dari 30.000 ayat untuk ditaati dalam hari yang sama, dalam detik yang sama. Mungkin enggak? Karena itu kasih itu tentunya mengungkapkan dirinya melalui ketaatan dan kepatuhan terhadap firman Tuhan yang semuanya mengenai kasih. Dan firman Tuhan yang tertulis lengkap lebih dari 30.000 ayat ini, namun Roh Kudus menerangi ayat-ayat tertentu dalam Alkitab ke dalam hati kita. Nah, ayat-ayat itulah yang harus kita taati. Ayat untuk Anda bukan ayat untuk saya. Ayat untuk saya bukan ayat untuk Anda. Ayat untuk suami belum tentu sama dengan ayat untuk istri. Begitu juga seterusnya. Jadi penting sekali untuk kita cari tahu yang mana yang hari ini Tuhan katakan pada kita. Namanya juga ayat. Kadang-kadang menguatkan. Kadang-kadang kadang-kadang kita ditampar dengan ayat. Bolehlah, kita harus terima. Kalau itu memang dari Tuhan, koreksi. Kita harus pelajari apa yang Tuhan ingin kita pelajari. Dan pertanyaannya, jawab dalam hati aja, belum saya sebutkan. Apakah baca Alkitab? Do you read your Bible? Itu pertanyaannya. Kalau enggak baca Alkitab, gimana cara taunya? Gimana cara cari tahu
God's love frequency. Ini satu-satunya cara kita tune in to God's love frequency. Kalau misalnya kita nggak baca, tahu dari mana semuanya ini, saudara? Yang mau ditaati yang mana? 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ini adalah kasih yang ingin saya bicarakan hari ini. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu rendah hati. Kasih itu nggak congkak, saudara-saudara. Jadi tolong dihafalkan detik ini juga. Kasih itu rendah hati. 1, 2, 3. Kasih itu rendah hati. Sudah ya, hafal ya? Saya percaya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Siapa sih waktu saya baca ayat ini? Yang congkak itu yang mana? Yang rendah hati yang mana? Saya pengen tahu. Yesaya pasal 54 ayat yang kelima. Ini menjadi dasar mengapa kita harus menaati firman Tuhan. Sebab yang menjadi suamimu. Kita baca aja sama-sama. Jadi nggak bisa bilang saya nggak pernah tahu loh. 1, 2, 3. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan saya. Katakan saya. Namanya siapa saudara? Tuhan semesta alam namanya. Itulah bahwa dia, Tuhan adalah suami surgawi kita. Jadi karena dia adalah suami surgawi kita, sekaligus pencipta kita, sekaligus raja kita yang tadi kita sambut, itu sebabnya mengapa kita harus menaati firman-Nya, karena dia yang menjadikan kita. Dan setelah kita menyadari posisi kita, bahwa kita ini hanya mempelai wanita, bukan hanya, itu suatu posisi yang tinggi. Kita ini adalah calon mempelai wanita Tuhan, maka setelah kita menyadari itu, ketaatan dan kepatuhan itu bukan lagi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Karena kita sadar, kita ini miliknya Tuhan. Enggak pantas kita main-main di dunia seenaknya sendiri, semau-maunya sendiri. Nah, tadi kan saya bilang saya pengen tahu mengenai pride atau kesombongan itu. Ini, pride atau kesombongan itu adalah meremehkan Tuhan. Tidak menuhankan Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Dan mempercayai segala sesuatu yang di luar Tuhan itu yang dapat memberikan ketenangan hati. Daripada mempercayai Tuhan, lebih baik mempercayai uang. Katanya uang itu sudah bisa menyelesaikan semuanya, ya kan? Kalau sulit, misalnya saudara-saudara kalau rice cookernya rusak kira-kira apa? Ya ke supermarket lah. Sulit banget ya kan? Ke teknisi kita nggak makan dong. Atau paling nggak kita ke convenience store ya untuk beli nasi bungkus itu kita makan. Saudara-saudara, gampang sekali cara kita berpikir. Padahal kita nggak ingat bahwa itu adalah suatu kesombongan loh. Kita nggak sadar, kita nggak melibatkan Tuhan sama sekali. Suatu hari ada toaster rusak. Tahu toaster ya? Yang untuk manggang roti itu loh. Tik. Kalau selesai rotinya lompat gitu kan. Suatu hari ada toaster rusak. Saya dan teman saya. Kita semua ngelihat, toasternya rusak. Papanya teman saya udah mindahin toasternya dibuang. Untuk pembuangan. Terus teman saya gini, loh kenapa toasternya kok di tempat pembuangan? Diambillah toasternya, dibawa ke sini. Memangnya kenapa sama toasternya? Rusak katanya, jadi mau dibuang. Katanya siapa rusak? In Jesus name. Yuk kita coba, yuk toasternya dicoba. Jalan saudara-saudara. Ini bukan aneh tapi nyata ya. Inilah kehidupan kita yang kita nggak pernah ingat. Ini jati diri kita saudara-saudara. Sombong nggak sih kita yang buang tanpa tanya sama Tuhan? Sombong loh kita ini.
kita ini orang paling sombong, tapi kita pikir kita orang paling humble. Ngomong-ngomong soal sombong, humble, iyalah kita jalan dulu lah, saya terlalu banyak cerita. Humility atau kerendahan hati ini percaya hanya kepada Tuhan. Nggak percaya, iyalah kita boleh punya uang di kantong, di dompet. Tapi jangan mempercayai uang itu sebagai sumber pertolongan kita. Percayai hanya Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Oh, itu rahasia. Hampir ketahuan. Saya mau kasih contoh humility. Humility itu seperti apa sih kira-kira? Misi. Humble nggak sih saya? Rendah hati nggak saya? Halo? Si ibu ini ngangguk loh, thank you Bu. Saya dibilang rendah hati ya. Padahal membungkukkan tubuh itu hanyalah postur, bukan rendah hati. Tapi banyak orang salah sangka, dikira semua orang yang gini, misi pastor, itu katanya rendah hati. Terus soft spoken. Oh Cik, apa kabar? Aduh, sudah lama tidak bertemu. Oh, anaknya sudah di Australia. Oh, puji Tuhan. Apakah itu sebuah kerendahan hati yang saya tunjukkan? Gak juga, itu cuman gaya bicara saya aja. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya. Terkadang orang pakai, udahlah pakai baju yang biasa-biasa aja, nanti dikira sombong. Kalau kita dandan pakai kalung lah, pakai apa. Ibu-ibu semua ngerti lah maksud saya. Ya, pakai anting yang gede, kan sekarang musim Pak, jangan gitu dong. Ya, waktu kita mau pergi pakai gitu, jangan pakai baju yang biasa aja, nanti dikira sombong. Apa ya? Itu cuman pilihan gaya aja, preference. Itu preference Bapak sendiri, Ibu sendiri, dan saya sendiri. Itu bukan humility. Karena ini dia yang tadi hampir ketahuan. Humility itu kerendahan hati bukan dari luar, nggak bisa dilihat oleh mata. Tetapi ada di dalam, bukan postur, bukan nada suara atau gerakan atau gaya. Ya saudara-saudara. Tapi lalu apa yang dimaksud dengan humility? Humility yang sesungguhnya adalah respon dari hati yang cinta kepada Tuhan. Sikap hati yang taat dan mengingat siapa Tuhan dan siapa saya. Siapa Tuhan? Dia adalah penciptaku, Dia adalah rajaku, Dia adalah suami surgawiku dan mengakui Tuhan dalam segala hal, baik yang besar maupun yang kecil. Sedangkan orang sombong, cuman cari Tuhan untuk hal-hal yang besar, hal-hal yang grand. Tapi untuk hal small little things, small daily matters, nggak perlu Tuhan. Sudahlah, percaya aku. Kalau cuman untuk jalan dari sini ke Indomaret aja, nggak perlu Tuhan, pasti nyampe. Pernah dengar orang yang ngomong kayak gitu nggak? Itu suatu kesombongan saudara-saudara. Kita nggak sadar, dikira kita bercanda, ternyata bukan. Humility itu dengan sukarela melepaskan segala sesuatu yang bersaing dengan apa yang dapat memuliakan Tuhan. Terkadang kita punya keinginan, cerita sedikit ya. Waktu saya sebelum berangkat ke Afrika, sekitar 20 tahun yang lalu, saya pengennya jadi apa? Fashion designer. Wow, jauh banget kayak langit dan bumi. Saya pengen jadi fashion designer, tapi akhirnya saya harus lepaskan semua itu karena Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Memang begitulah yang Tuhan inginkan. Kelihatan gini, Nigeria, oh my God. Tuhan jangan yang ini Tuhan, saya mau kok jadi pelayanmu. Tapi ke negara yang lain, Amerika lumayan lah ya. Tapi jangan Nigeria, tapi ternyata Tuhan tuh gak bisa ditawar loh saudara. Ya, karena itu adalah suatu perintah. Test case ya.
Saya akan ngetes saudara humble enggak? Siap ya? Siap ya Bapak Ibu ya? Jawabnya yang keras dan lantang, dalam hati boleh. Seandainya sebagai bos besar, Anda baru marah-marah kepada Doni, bawahan Anda. Padahal dia enggak salah loh. Tiba-tiba dalam hati Tuhan minta Anda minta maaf dan mengakui kesalahan Anda kepada Doni. Apa respons Anda kira-kira? Multiple choice. A. Well, money talks. Daripada minta maaf sebagai seorang bos gede, gengsi lah. Kasih uang beberapa juta. Don, nih pot kamu. Ada loh yang kayak gitu. B. Cuek aja, who cares? Doni, cuma Doni, halo, cuma Doni, gak usah dipikirin. Yang C, langsung aja Don. Doni, I'm sorry ya. Sebenarnya saya yang salah, I'm very very sorry. Meski Anda seorang bos besar. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ngaku aja dalam kasus sehari-hari, bukan dalam kasus Anda ada di gereja hari ini. A, B, atau C. Dalam hati Bu, dalam hati, nanti ketahuan. Ya, dalam hati aja. Ibunya semangat mau jawab. Saudara-saudara, yang benar semua pasti tahu jawabannya. Idealnya jawabannya adalah C. Langsung aja, Doni, I am sorry ya. Saya yang salah, plain. Meski saya seorang bos besar. Tapi kenyataannya, banyak loh yang dalam hati bilang sebenarnya aku A loh. Nggak usah senyum nanti ketahuan. A, money talks daripada minta maaf. Terkadang kita itu suka bargain sama Tuhan, suka tawar-menawar. Tuhan bilang, akui kesalahanmu. Sudahlah, daripada minta maaf, kalau saya traktir dia, fancy lunch, dia kan akan tahu bahwa saya minta maaf sama dia tanpa saya perlu bilang, I'm sorry Doni. Tapi perintahnya Tuhan apa? Apakah humility itu bisa dibargain? Enggak ada yang namanya budget humility, saudara-saudara. Budget airlines, budget tiket banyak. Tapi budget humility tidak ada. Budget humility sama dengan pride, sama dengan kesombongan. Atau B, cuek aja, enggak mau melakukan apapun. Apa ini? Ini ya udah jelas, pasti pride, ya. Yang ketiga pastinya yang benar, ini adalah siapa ya yang akan bantu saya? Ya, yang ketiga ini luar biasa. Dia benar-benar humble. Walaupun gak gampang, sebagai bos besar. Pikirin, sebagai bos besar untuk minta maaf pada bawahan, pada pegawai kita. Yang kita pandang di bawah dia. Tapi kita harus mengikuti instruksi dari Roh Kudus. Doni, I'm so sorry. Sebenarnya saya yang salah. Saya sudah tuduh kamu. I'm so sorry, Doni. Humility. Kok bisa Doni berpikir seperti itu? Kok bisa Doni? Kok bisa si bos berpikir seperti itu? Kira-kira apa yang ada dalam pikirannya? Kira-kira apa ya yang ada dalam pikirannya? Saudara paham ya? Kalau kita sadar posisi kita, siapa kita? Kita nggak akan pedulikan ego kita. Tak kupertahankan egoku. Bagaimana tadi nadanya? Tak kupertahan. Egoku, bukan hidupku. Dia lupa. Yuk, 1, 2, 3.
Kita itu egonya tinggi loh saudara-saudara. Thank you. Ego kita tinggi. Tapi kalau kita sadar siapa kita di mata Tuhan. Ego kita buang semuanya. Berlutut di hadapan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dengan segala kerendahan hati. Waktu saya baca dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 itu. Wow. Tuhan itu mengasihani mereka yang merendahkan hati. Saya ingin tahu siapa sih yang si sombong dan si tinggi hati itu. Si tinggi hati dan si rendah hati itu. Saya pengen tahu siapa. Waktu saya baca, saudara senang kan baca ini bahasa Indonesia. Saya merasa tertampar waktu itu saya baca Alkitab bahasa Inggris saya. Kagetlah saya waktu saya baca ini. Adulterers and adulteresses. Pesundal katanya kita itu. Orang yang sombong itu bagaikan pesundal. Bayangkan kalau ini kita ganti. Hai kamu pesundal. Wah, keras banget ini firman. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Saat kita mengandalkan yang duniawi ini. Uang kita, posisi kita, harga diri kita, semuanya kita pertahankan. Kita akan jadi memiliki permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuhnya Allah. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara ayat ini? Ayat ini gak asing bagi kita, tapi hari ini seperti menampar-nampar kita. Sungguh mengejutkan. Jadi bitter truth-nya dari semua ini adalah kesombongan sebenarnya adalah persundalan rohani terhadap pencipta kita. Suami surgawi raja kita. Bahkan kita seolah-olah mengatakan, I don't need you. Makanya aku akan melakukan semau-mauku. So what kalau aku lakukan semua ini? Nantang. Mungkin enggak istri menantang suami seperti itu dalam kondisi yang ideal? Tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang serius yang harus kita pelajari. Bahkan dalam 1 Tawarikh pasal 5 ayat 25, contoh aja. Ketika bangsa Israel tidak mengindahkan perintah Tuhan, dikatakan mereka sudah bersundal. Itu menunjukkan bahwa ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Saat kita tidak mengikuti, saat kita tidak berada, saat kita tidak berada dalam God's love frequency, maka kita itu seperti ini. Jadi dengan humility, dengan segala kerendahan hati, marilah kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bebas dari persundalan rohani, yang ingin hidup semau-maunya sendiri, yang ingin tebar pesona sana sini ke dunia ini. Karena dunia kayak hidupnya bebas, kita juga mau kelihatan sok bebas hidupnya. Tapi memilih kesetiaan kepada Tuhan, saudara-saudara, yang mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Jadi dalam segala situasi kita harus merenungkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita ini calon mempelai wanitanya, raja di atas segala raja. Ketika kita berada dalam God's love frequency, ketaatan dengan kerendahan hati terhadap Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak lagi ketaatan dan kepatuhan kita kepada Tuhan itu tidak lagi menjadi suatu perjuangan, tapi menjadi tindakan kasih, perbuatan kasih kita kepada Tuhan. Jadi enggak sulit untuk kita menaati Tuhan kalau kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15 dikatakan, inilah kenapa kita itu enak sekali kalau hidup dalam God's love frequency. Bahwa dengan kita bertobat, banyak dari kita yang sudah melakukan persundalan tanpa menyentuh pria atau wanita di luar pernikahan. Tanpa menyentuh pria atau wanita di luar pernikahan, kita sudah melakukan persundalan dalam pengambilan keputusan dalam hati kita yang tidak mengindahkan suami surgawi kita.
yang tidak mengindahkan Raja dan Pencipta kita. Seringkali perasaan kita, gaya hidup kita, seringkali bagaikan kita sudah bersundal dengan dunia ini. Tetapi sekalipun kita semua pernah melakukannya, saudara-saudara, dengan bertobat dan tinggal diam. Disitulah keselamatan kita. Tuhan masih bisa mengampuni kita. Dan dalam tinggal tenang dan percaya, hanya kepada Tuhan sebagai penolong kita satu-satunya terletak kekuatan kita. Amin, saudara. Ya, dan ayat yang ke-18 mengatakan bahwa Tuhan itu sudah tidak sabar, ingin menanti-nantikan Anda, ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tapi seringkali kita nggak mau datang pada Tuhan. Karena apa? Ego kita harus di belakang, harus dilepas. Harga diri kita harus dibuang. Kadang-kadang kesukaan kita harus dibuang. Prioritas harus berubah, saudara. Kalau kita berada dalam God's love frequency. Coba lihat Raja Daud. Banyak kesalahan yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Seolah-olah semua dosa sudah pernah dilakukan oleh Raja Daud. Tapi dia dikatakan oleh Tuhan sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan ketika dia menangis seperti ini setelah dia bersundal, dan dia sedang dikoreksi oleh Prophet Nathan di sini. Dia merobek jubah kerajaannya dia. Dan dia menangis, ini doanya dia. Panjang, saudara baca sendiri. Ayat yang ke-12 katakan, dia nangis, dia bilang, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Karena dia melihat kesalahannya itu parah. Dia sudah bersinah, bukan saja secara jasmani, tapi secara rohani di hadapan Tuhan. Sebagai mempelai pria itu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Karena dia tidak ingin dibuang oleh sang mempelai pria. Dan ayat yang ke-19, saya rasa kita bisa memahami kenapa Tuhan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Coba kita lihat kata-katanya aja seperti ini, ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang hancur, hati yang patah dan remuk, saudara-saudara. Berapa banyak dari kita setelah kita nggak peduli akan perasaannya Tuhan. Rice cooker, main buang aja tanpa tanya sama Tuhan. Daily simple matters, tapi kita nggak tidak mengikutkan Tuhan dalam situasi itu. Akhirnya kita sudah melakukan persundalan itu. Apakah kita sudah datang pada Tuhan untuk minta ampun? Atau kita merasa biasa-biasa aja karena biasanya emang seperti itu? Saudara-saudara, seperti Daud, kita juga bisa kembali untuk menyetel ulang frekuensi kita. Sudahkah kita berhubungan dengan God's love frequency? Kuncinya untuk menyenangkan hati Tuhan hanya dalam God's love frequency. Kita dapat mendengar suara Tuhan dan meresponi Tuhan dengan segala kerendahan hati dalam ketaatan kepada suara Tuhan. Ya, dan ini adalah janji Tuhan bagi kita semua dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Itulah janji Tuhan. Bahwa saat kita membuang harga diri kita membuang ego kita nggak menghancurkan diri kita. Tapi kita tolong diri kita supaya Tuhan bisa bawa kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Saudara-saudara, waktu kecil saya pulang dari sekolah minggu. Di sekolah minggu saya diajari tentang humility. Ya namanya juga anak-anak. Pulang saya ketemu sama mama saya dan koko saya bilang, tahu nggak bahwa kita itu harus humble loh. Semuanya ngeliatin saya. Terus mama saya ngeliatin si anak kecilnya bicara, dia bilang ini, memangnya
Cindy humble. Ya, humble. Humble enggak sih? Dengan kita bilang bahwa I'm humble atau kita bilang bahwa I'm humbled, itu tidak secara otomatis membuat kita humble. Jadi jangan salah kaprah. Kalau humble humility itu kita mau meresponi Tuhan. Mau menaati firman Tuhan sekalipun itu bertentangan dengan kerinduan hati kita sendiri. Merendahkan diri kita hanya akan mengangkat kita jauh di atas impian kita. Karena humility itu sebenarnya adalah depth before elevation, adalah kedalaman sebelum kemuliaan. Saudara-saudara, kita sudah mempelajari mengenai humility ini dan juga mengenai bagaimana kita bisa tune into God's love frequency, dan saya berdoa agar kita semua bisa tinggal di dalam God's love frequency, di dalam frekuensi firman Tuhan, jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, agar kita bisa tumbuh bagaikan pohon yang semakin hari semakin rendah hati, tapi kita akan tumbuh melampaui ketinggian pohon-pohon lainnya. Di dalam nama Yesus Kristus.